Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya di sini sama saya Eri, sebagai sebagai bukan disebut guru juga sih, sebagai eh, pengajar, cuman lebih ke pengalaman aja dari sisi UI UX nanti akan dijelaskan oleh saya. Tapi untuk kedepannya nanti akan dibantu oleh teman saya juga, ada namanya Evan, dia ada di grup juga. Nanti yang basic-basic untuk praktis basic, praktek yang basic itu untuk diajarnya sama Mas Evan itu. Nah, selebihnya bisa sama saya nanti. Jadi kalau saya sibuk, yang nge-backup ada si Mas Evan. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya mau ngasih tahu ada aturan. Nanti di sini ada schedule terus ada apa yang kita akan lakuin di grup UI UX ini, terutama di saat online session seperti ini. Oke, yang perlu diketahui pertama adalah rulesnya. Jadi rules di sini untuk grup yang kita punya ini hanya untuk diskusi seputar UI dan UX. Jadi di luar itu mohon jangan didiskusikan di grup ini. Yang kedua, jika ingin mempromosikan sesuatu di luar ranah UI UX, mohon izin terlebih dahulu ke saya. Yang ketiga, dilarang keras melecehkan satu sama lain. Misalkan ada yang bertanya atau pertanyaannya terlalu basic atau segala macam, mohon dimaklumi karena di sini kita tempatnya untuk belajar, bukan untuk saling tinggi-tinggian atau untuk saling jago-jagoan. Di sini kita belajar satu sama lain. Yang keempat, ini grup untuk sharing dan belajar, bukan untuk kompetisi. Jadi di sini nanti nggak bakal ada lomba, nggak bakal ada apapun itu. Paling adanya nanti present hasil latihan selama ngikut di grup UI UX ini. Yang terakhir, jika ada saran atau kritik untuk grup ini, silahkan bisa japri atau PM ke WA saya atau Telegram boleh juga. Jadi rules yang harus diketahui ini ada 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke schedule. Sebenarnya udah dikasih tahu sih schedule-nya kemarin di grup. Jadi untuk session UI UX itu setiap bulannya ada 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat. Karena di minggu pertama dan minggu ketiga itu illustration session di grup sebelah. Jadi kita setiap bulannya ketemu 2 kali nih untuk yang UI UX, di minggu kedua dan minggu keempat, kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya masalah schedule ini gimana ke depannya, boleh PM juga ke saya. Yang terakhir, what we do. Nah, di sini yang tadi udah dijelasin juga. Nanti ada online session sama present. Kedepannya sih bakal digabung ya. Kayak di grup yang ilustrasi juga gitu. Nanti sebelum mulai online session, biasanya dari kemarin itu ada yang present hasil latihannya. Setelah present, kasih feedback, baru kita masuk ke materi online session yang tersebut. Nah, di online session tersebut nanti materinya ada seputar UI, ada seputar UX, ada prakteknya juga, dan ada tips and trick juga kalau misalkan memungkinkan, kayak gitu. Oke, sampai sini udah jelas ya semua. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Oke, nah yang pertama yang akan saya jelasin itu UI UX Introduction. Sebenarnya ini untuk kalian yang masih awam banget tentang UI UX, atau untuk kalian yang masih kuliah yang belum tahu UI itu ngapain, UX itu ngapain, kayak gitu, masih bingung lah. Tapi untuk kalian yang udah bekerja sebagai UI UX, ya udah pasti tahu sih ranah seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya sih lebih diperuntukkan untuk yang masih awam banget lah. Oke, kita masuk ke user interface ya. Nah, si user interface ini itu ngapain aja sih sebenarnya? Nah, kalau dilihat dari share screen sini,
kita sebagai user interface designer itu kita adalah sebagai eksekutor. Eksekutor itu maksudnya kita yang mengeksekusi setiap desain yang ada. Jadi ibarat kalau ngebangun rumah, ya kita tuh kulinya lah, kayak gitu. Kita sebagai kulinya, kita yang ngebangun, kita yang numpukin batanya, kita yang nyusun apa segala macam, itu kita sebagai user itu sebagai user interface, ya itu si eksekutor. Yang kedua, itu ada visual minded. Nah, di sini si user interface designer harus mempunyai visual minded. Berbeda dengan user experience, nanti akan dijelaskan juga user experience. Nah, beberapa contohnya yaitu contoh visual minded yaitu color, typo, asset, dan design system. Nah, pertama itu color. Color itu kita harus tahu beberapa teori. Kita kan nggak ngasal nih sebagai user interface designer dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah project, nggak mungkin kita pakai warna yang asal-asalan ketika membuat suatu produk. Jadi kita sebelum masuk ke pewarnaan, seenggaknya kita cari tahu dulu warna-warnanya, teorinya seperti apa, secara psikologi itu seperti apa. Nah, ini ada sedikit contoh untuk color scheme. Nah, ini ada beberapa teori. Untuk color scheme itu ada monokromatik, ada analogus, terus ada complementary, ada split complementary, ada triad, ada tetradic. Nah, ini nanti sangat berguna ketika kalian mendesain suatu UI. Nah, ini sebenarnya bisa dipelajarin lagi kapan harus menggunakan monokromatik, kapan harus menggunakan split complementary, dan selanjutnya. Nah, ini bisa kalian cari di internet, banyak untuk ilmu-ilmu kapan harus menggunakan ini semua, kayak gitu. Nah, contoh dari yang ada di sini saya contohkan tuh di website ini. Ini sebenarnya project dari kantor, cuman di sini saya blur untuk menjaga keamanannya. Nah, ini kan kalau kita sebagai UI designer, yang tadi saya bilang kita tuh harus visual minded. Nggak mungkin kita asal-asalan ketika kita ngasih warna pada suatu aset gitu. Misalkan ini kan karena ini aplikasi kesehatan yang berbau kesehatan dan menunjukkan rasa trust atau kepercayaan kepada pasien, kepada dokter, kita harus tahu warna apa yang menunjukkan rasa-rasa seperti itu. Secara psikologi, dalam teorinya itu warna biru adalah warna yang menimbulkan rasa percaya. Nah, karena di sini udah ada warna biru segala macam. Nah, ini adalah button CTA ya sebutannya, call to action. Nah, dalam button CTA ini kita nggak bisa ngasal juga ngasih warna. Ini ada teorinya juga. Kenapa saya ngasih warna oranye ini? Kenapa nggak warna lain? Misalkan nggak mau warna ungu, nggak warna apa? Misalkan kita ganti warna ungu, coba ya, kita ganti warna asal. Nah, warnanya pun terlihatnya agak tabrakan. Dan orang yang masuk ke dalam website ini ngelihat button seperti ini pasti kurang tertarik. Nah, ketika kita bingung ngasih warna apa, kita coba balik ke yang tadi, ke color scheme. Nah, di sini saya menggunakan split complementary. Nah, split complementary ini bisa diimplementasikan ketika kita udah punya warna dasarnya. Misalkan ini kan warna biru belakang si backgroundnya. Nah, ketika warna biru ini kita lihat splitnya tuh dia kemana, antara kuning sama ungu ini kan, pink. Nah, waktu itu saya nyoba ke warna pink ini, ternyata kurang masuk, dan ternyata harus ke warna kuning, dan warna kuningnya nanti bisa diedit lagi tuh, kita sesuaikan lagi, akhirnya bisa geser ke warna oranye. Nah, warna oranye ini ternyata eye catching pas saya implement pada button ini, kayak gitu. Itu contoh kecilnya dalam menggunakan color scheme teori color scheme ini. Untuk selanjutnya di sini ada tools expert. Nah, belum masuk tools expert, sorry. Di sini ada typography ya. Nah, kita juga harus tahu nih typography. Kita sebagai user interface harus mengenali font-font apa yang cocok untuk desain kita, terus size berapa aja yang harus kita gunakan dalam suatu page, dalam suatu produk, karena berbeda produk pun berbeda size untuk yang kita pakai ya, untuk fontnya sendiri. Contoh
Nah, ini juga ada beberapa contoh anatomy of typography. Ini umum sih, yang umum tuh yang tulisannya biru. Kayak kerning itu jarak antara si huruf satu ke huruf selanjutnya atau sebaliknya. Baseline itu bagian bawahnya, ini yang biru-biru ini pokoknya dia yang paling umum. Kalau yang abu-abu ini nggak perlu dipikirin sih, ini terlalu detail. Nah, ini juga kalian harus tahu untuk ilmu tipografi seperti ini. Nah, ilmu tipografi seperti ini banyak di internet. Saya di sini nggak ngedetailin ya harus kayak gimana kita belajarnya. Di sini saya cuma ngasih gambaran kalau UI itu harus tahu yang tadi pertama color, yang kedua itu typography kayak gitu. Nah, yang ketiga aset. Nah, aset itu kayak gimana? Aset itu macam-macam. Aset itu mulai dari ilustrasi, icon, banner, image, foto, segala macam itu masuknya ke aset. Nah, kita harus bisa memanage itu semua. Kapan kita membutuhkan ilustrasi pada suatu web, kapan kita membutuhkan icon pada suatu button atau pada suatu page, kita harus tahu itu semua kayak gitu. Jadi nggak asal aja kita masukin. Kalau kalian lihat contoh untuk input form password, di situ kan ada icon mata ya yang untuk nge-hide. Nah, kalau kalian itu kan udah umum banget. Ketika kalian ngerubah icon mata itu menjadi misalkan icon close, itu akan sangat berpengaruh kepada user, karena itu adalah password kan. Ketika password nggak ada hide sama unhide-nya, itu akan berpengaruh ke user, dan kita harus tahu tuh ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, aset itu banyak tipenya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir yaitu desain sistem. Nah, kalau yang belum tahu sih desain sistem kayak apa, kalian bisa buka aja desain sistemnya Gojek. Kalau yang mau tahu, Gojek itu ada di asphalt.gojek.io. Nah, itu kalian lihat aja desain sistem itu sudah seperti apa. Kurang lebihnya sih desain sistem itu ketika kita mempunyai sebuah produk dalam perusahaan itu punya produk. Nah, kita mendesainnya itu ada patokannya ke desain sistem tersebut gitu. Jadi kita nggak bakal keluar dari style yang udah kita punya gitu. Jadi desain sistem itu adalah style dari kantor tersebut lah, atau dari produk tersebut kayak gitu. Oke, masuk ke tools expert. Di tools expert ini ya udah jelas kita sebagai UI designer itu harus menguasai software ya. Softwarenya itu bebas, nggak harus Figma. Boleh ke XD, boleh Sketch ataupun yang lain. Cuman saat ini saya mengajarnya lewat Figma karena di sini lebih lengkap sih, lebih enak, gratis dan online juga kan, bisa collaboration dengan teman-teman yang lain segala macam. Kita harus apalin shortcut juga, dan terakhir kalau bisa dipelajarin juga prototypingnya kayak gitu. Jadi setelah kita mendalami softwarenya, shortcutnya segala macam, ujungnya nanti kita belajar prototyping kayak gitu. Nah, si user interface ini juga memikirkan tentang interaksi gitu. Kenapa memikirkan tentang interaksi? Karena interaksi itu penting antara kita dengan si user gitu. Antara produk tersebut dengan si user itu harus ada interaksi. Contoh kecilnya adalah seperti button ini. Ketika button ini saya hover, dia akan berubah bentuk. Nah, ini menandakan bahwa si button tersebut aktif. Nah, itu adalah sebutannya interaksi. Kalau nggak ada interaksi di sini, saya nggak akan tahu kalau button ini adalah button yang aktif kayak gitu. Nah, itu interaction itu sebenarnya ada job khususnya, ada interaction designer. Itu lebih dalam lagi, dan saya kurang paham juga untuk job desk-nya sebagai interaction designer itu seperti apa. Cuman yang saya tahu, mereka memikirkan semua interaksi yang ada dalam suatu produk kayak gitu. Kita masuk ke user experience. Sebentar. Kita masuk ke user experience. Nah, di user experience ini jadi ada 4 poin juga. Jadi si user experience ini nge-research dan nge-analisis yang pertama. Yang kedua dia nge-wireframing, terus ketiga dia thinking about user, yang keempat itu heuristic evaluation. Jadi bedanya yang tadi saya bilang, kalau kita UI designer itu kalau dalam sebuah ngebangun rumah kita itu kulinya. Nah, si UX ini dia tuh mandornya gitu. Jadi mereka tuh otaknya si UX ini. Jadi UI tanpa UX itu omong kosong, nggak bakal ada isinya, kecuali memang cuman untuk di-upload ke sosial media sih ya terserah. Tapi untuk suatu produk itu nggak mungkin nggak ada UX-nya gitu, karena pasti bakal jadi produk yang nggak jelas kalau nggak ada UX-nya gitu. Nah, peran UX di sini sangat penting. Ketika belum ada UX tapi UI-nya udah jadi, yang tadi saya bilang nggak mungkin
produk tersebut tuh jadi bagus. Ya sama aja kayak tadi saya bilang ngebangun rumah, nggak ada mandornya, kulinya pasti asal-asalan bikinnya gitu kan, nggak ada yang otaknya gitulah. Nah, si UX ini dalam research dan analisis, dia itu kerjanya biasanya itu nge-research pain problem dari si user. Misalnya dalam sebuah produk, kalian itu membuat produk yang misalnya produk kesehatan. Kita cari si UX itu research dulu nih pain problemnya user ketika mau berobat itu tentang kesehatan mereka, itu pain problemnya seperti apa, kayak gitu. Mereka research itu semua mulai dari pain problem, user behavior, feature, sama roadmapnya kayak gitu. Jadi user behavior juga harus kita cari kan sebagai UX. Jadi kebiasaan user tuh ngapain sih kalau menggunakan produk ini, produk itu, terus selama dia kenapa dia mau menggunakan produk kita segala macam. Nah itu. Terus selanjutnya fitur juga harus di research oleh si UX gitu. Jadi segala macam fitur yang ada di sebuah aplikasi itu udah di research dulu sama orang UX, karena itu nggak boleh asal-asalan. Ketika asal-asalan ya jadinya bisa nggak guna atau malah bikin pusing si usernya segala macam. Nah, itu udah di research dan dianalisis oleh si user experience tersebut. Nah yang terakhir itu roadmap. Roadmap itu ya secara garis besarnya perjalanan si user dari awal sampai akhir itu di research oleh si UX designer ini kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu wireframing every single page based on the data result. Nah ini jadi ketika dia udah nge-research semua, dia udah nemuin pain problem, dia udah nemuin user behavior yang feature apa segala macem, masuk ke tahap wireframing di sini. Nah di wireframing ini ya dia nge-wireframe sesuai data yang dia punya. Jadi dia ngebuat suatu produk, dia datanya udah punya, oh si user ini pain problemnya seperti ini, berarti mereka butuh fitur yang seperti ini, baru dibuat tuh si wireframe-nya untuk aplikasi tersebut kayak gitu. Selanjutnya thinking about user. Nah ini si UX designer ini selalu memikirkan user gitu. Jadi gimana caranya biar user ini nyaman menggunakan produk kita atau aplikasi kita. Jadi di sini ada user flow, user journey, ada user stories, dan masih banyak lagi karena di sini juga saya sambil belajar sebagai UX. Jadi yang saya tahu adalah sebagian ini kayak gitu. Nah user flow, user journey, user stories itu bisa kalian cari tahu di internet, banyak itu yang udah ngejelasin tentang ini semua. Perbedaannya sih ya lumayan. Kalau untuk user flow itu ketika mereka masuk ke dalam sebuah produk kita gitu. Kalau user journey itu gimana caranya dia masuk ke produk kita, apa aja pain problem mereka itu termasuk ke dalam user journey gitu. Yang kalau kita contohin kayak tadi misalkan mereka mau berobat ke rumah sakit segala macam. Nah kita udah tahu tuh pain problemnya sebelumnya apa aja ketika dia mau berobat tersebut. Misalkan nggak ada rumah sakit di dekat rumahnya dia atau gimana segala macam. Nah itu bisa masuk ke user journey sampai dia masuk ke produk kita. Nah itu user story ini lebih ke individunya. Jadi nanti kita cari satu-satu partisipannya, kita cari tahu storynya dia tentang apa yang kita tuju. Misalkan kita mau nyari tahu mereka mau berobat tuh kemana segala macam. Nah itu masuknya ke user story. User journey itu lebih luas, user story itu lebih ke individunya, dan masih banyak lagi sih. Nah yang terakhir itu heuristic evaluation. Nah jadi ketika produk itu udah jadi, ketika suatu produk udah jadi, bisa dimasukkan ke heuristic evaluation ini. Jadi si UX itu bisa berperan juga di sini. Walaupun sebenarnya heuristic evaluation ini sebenarnya ada divisinya sendiri kayak gitu. Nah di sini nanti aplikasi atau desain yang udah ada, yang udah jalan ataupun belum jalan masih prototyping itu bisa dievaluasi ibaratnya. Jadi ntar secara fungsi, secara flow masih ada, secara problem itu masih ada apa enggak kayak gitu. Selanjutnya termasuk ke UI UX workflow. Nah ini ada dua, ada secara personal, ada secara company. Kita lihat yang secara company dulu. Secara company, misalkan nih, ini ada sebuah company atau startup ya. Nah di sebuah perusahaan ini dia memiliki CEO atau ya direktur lah, CEO atau direktur.
Nah, dari direktur ini nanti turun lagi ada head of division atau langsung ke design team. Biasanya kalau startup kecil dia dari CEO langsung ke design team atau product team. Cuman kalau company besar itu biasanya ada head of divisionnya dulu sebelum ke design team. Kayak gitu. Bahkan dari head of division itu ada lagi yang namanya product owner. Karena kan kalau perusahaan besar biasanya produknya tuh nggak cuma satu kan. Biasanya dia ada beberapa produk dan beberapa produk itu dipegang oleh product owner gitu. Jadi satu product owner gitu dipegangnya. Jadi nggak langsung gitu, nggak satu product owner megang 5 produk itu nggak mungkin. Mungkin aja cuman kemungkinannya sangat kecil. Karena pusing sih mikirin satu produk aja mereka bisa pusing gimana langsung megang 5. Nah, biasanya kalau di perusahaan besar kayak gitu. Dia ada head of division, di bawah head of division ini baru ada product owner. Nah, dari product owner ini baru mereka ada design timnya gitu. Nah, jadi gitu cara kerjanya. Misalkan si company ini punya CEO-nya ini mau buat produk nih tentang apapun itu, mereka lapor ke head of divisionnya. Nah, si head of division ini nyari tim dia kan, otomatis si head of division ini nyari yang pantas untuk jadi product owner. Nah, dipilihlah si A ini jadi product owner. Nah, ketika si A jadi product owner, mereka nggak mungkin kerja sendirian. Karena ada yang harus ngedevelop, ada yang harus ngedesain, harus ada yang ngemarketingin, ya kan, harus ada yang nyebarin itu semua produknya. Jadi nggak mungkin sendiri. Nah, mulai dari situ dia butuh tim. Nah, timnya salah satunya ada di desain tim itu, desain tim dan produk atau product team. Nah, nanti jadi flow kerjanya yaitu, jadi kita dapat flow kerja itu pertama dari product owner. Nah, ketika desain sudah sampai di sini di desain tim, briefnya kita lapor ke developer, kita present ke developer. Dari developer itu bisa langsung ke heuristic evaluation untuk dievaluasi, atau kalau masih belum sesuai dengan desain yang ada bisa balik lagi ke product owner untuk kita meeting lagi bersama gitu. Jadi di review ulang lagi. Nah, setelah masuk ke heuristic evaluation nanti terbagi jadi 2 ya. Kalau misalkan produk itu baru ya mereka launch dulu. Kalau memang itu produk udah lama itu ya langsung ke usernya gitu. Nah, ini yang personal perspektif. Ini yang kita rasain nih, ini yang secara pengalaman saya ya. Jadi kalau saya sebagai UI UX designer itu lebih ke UI sebenarnya. Karena orang UX-nya itu ada juga di kantor saya, itu ada sendiri. Jadi nggak UI UX saya sendiri itu. Jadi ketika kita dapat brief meeting dari atasan, ini kita dapat brief meeting itu dari si product owner tadi. Misalkan si product owner tadi mau buat produk A gitu. Oke, kita buat produk A, sebelum masuk ke produknya ya si tugasnya itu ada di UX dulu nih. Mereka nge-research sama analisis yang tadi saya bilang. Coba di riset secara pain problem user, secara journey-nya segala macam itu ada tugasnya di UX dulu. Gitu. Nah, setelah itu bisa masuk ke wireframing. Jadi setelah tadi punya dapat data apa segala macam, masuk ke wireframing. Nah, ini masih bagian si UX juga sebenarnya. Cuman di sini kita bisa ikut bantu, si UI bisa ikut bantu juga. Setelah dari sini wireframing udah jadi segala macem, kita bisa lapor dulu ke product owner, kita bisa review meeting. Karena dari wireframing ini sebenarnya udah ada gambaran kalau produk kita nanti akan seperti apa, produk digitalnya gitu. Aplikasinya akan kayak gimana bentuknya. Nah, dari wireframing ini ketika sudah dapat acceptance dari product owner, bisa lanjut ke Lofi design. Nah, ini udah mulai masuk ke UI nih. Tugasnya orang-orang UI. Jadi kita di sini ngebuat Lofi design. Lofi design itu berbeda dengan wireframe ya. Wireframe itu kan bener-bener rangkanya doang. Kalau Lofi design ini udah ada, seenggaknya udah ada bentuk buttonnya, udah ada nama-namanya segala macam kayak gitu. Lofi itu tahap paling rendah dalam sebuah desain. Sebenarnya ada 3 ya, ada low V, medium V, mid V sama high V. Cuman rata-rata kalau di pengalaman saya itu kalau nggak dari low V atau langsung ke high V kayak gitu. Jadi kalau yang ke medium itu jarang banget case-nya. Nah, jadi kalau dari udah low V udah oke, masuk ke high V. High V itu ibaratnya final lah, final desainnya kayak gitu. Yang udah jadi, desain yang udah jadinya.
Nah, ketika desainnya udah jadi, kita sebagai tim dan sama product owner itu direview lagi. Direview bener nggak nih sesuai wireframe, sesuai research sama data yang didapat dari UX. Kalau nggak sesuai, ya kita ulang lagi, kita masuk lagi ke research lagi apa segala macam, sampai muter di sini. Ketika udah muter segala macam, tim review ternyata oke, baru kita jalan ke prototypingnya. Nah, prototyping di sini gunanya itu untuk ke si developer gitu. Kenapa gunanya untuk ke developer? Karena kalau developer nggak tahu flow-nya kayak apa, fungsi-fungsi dalam desain itu seperti apa, mereka juga ngedevelopnya pasti bingung gitu. Misalkan button ini nanti dipencet kemana ya, kalau kita nggak buatin prototipenya, mereka pasti bingung. Nah, jembatan antara si tim desain dengan tim developer yaitu prototype ini gitu. Jadi kita tinggal ngasih prototype ke mereka, mereka tinggal lihat dari sini kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, masuk ke UI UX portfolio. Nah, ini kalau mau kalau mau bikin portofolio UI UX itu sebenarnya ada 5 poin. Cuman kalau saya sendiri kemarin itu cuman bikin beberapa doang dari sini, karena sebelumnya kan saya sebagai UI designer aja nggak ngambil ke ranah UX gitu. Nah, jadi saya cuman nerangin tuh cuman UI in Hi-Fi-nya doang. Hi-Fi itu yang tadi saya jelasin tuh finalnya ya, final desainnya, terus detailnya, sama story gitu. Story itu bisa deskripsi apa segala macem. Nanti saya kasih lihat contoh untuk portofolionya deh kayak gitu. Nah, kalau mau yang lebih powerful lagi, 5 poin ini harus dijelasin nih kayak gitu. Misalkan UI Hi-Fi-nya udah ada, terus detailnya, detail itu misalkan kenapa kalian pakai warna ini, kenapa fontnya pakai ini, segala macam lah yang berbau dengan desainnya bisa dimasukin ke detail. Story bisa kalian masukin itu, contohnya misalkan kalian membuat produk ini atau UI ini berdasarkan apa, ada cerita apa gitu di dalam produk tersebut. Nah, ntar nyambung nih dari story problem ke solution, karena dari story ini kan nanti muncul problem tuh dari cerita yang ada, ternyata problemnya ini nih dijelasin juga di dalam portofolionya. Nah, ketika problem ini udah ketahuan, nah kalian kan pasti kasih solusinya di dalam portofolio tersebut. Nah, 5 poin ini sangat penting kalau dalam portofolio kayak gitu. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah kerjanya si kalau kalian lihat di sini adalah ini kan, nah ini termasuk wireframe kalau ini. Nah, ini kerjaan UX dan kita bisa ikut bantu juga sebenarnya di sini. Nah, kayak misalkan si UX itu nandain kalau di sini nanti bakalan ada navigation bar, di sini hero section gitu. Di sini about, di sini jelasin tentang aplikasinya, di sini keunggulan dan sebagainya. Dan mereka juga ngasih tahu nih ada tujuannya kenapa sebagian sini tuh about dulu, kenapa di sini keunggulan, kenapa keunggulan tuh nggak di atas, atau kenapa si banner ini nggak di atas, itu ada tujuannya juga. Nah, itu sesuai dari riset orang UX-nya masing-masing. Nah, kalau kemarin itu, kalau yang saya kerjakan itu, kenapa urutannya seperti ini? Karena di sini kita, ketika user masuk ke website kita itu, kita mau mengedukasi dulu mereka ketika masuk ke hero section ini ya, hero section ini hero section sebutannya. 50% itu orang ketika ngeliat hero section ini, kalau nggak lanjut ya langsung keluar aplikasi kayak gitu. Karena nah hero section itu sangat menentukan dalam sebuah aplikasi dalam sebuah website juga gitu. Jadi ketika dia ngelihat hero section dan ngerasa masih kurang informasinya, yang dia mau dapetin itu masih kurang, nah mereka bisa scroll ke bawah kan, dia lihat-lihat lagi apa tentang apa produk ini sebagaimana segala macam. Nah, kalau kita lihat dari wireframe-nya, hero section kan tadi yang di sini, yang ada orangnya di sini. Nah, di sini kita ada educate. Nah, educate itu maksudnya kita mengedukasi si user yang masuk ke website kita gitu. Makanya sebagai UX designer dia mikirin, oh kalau mau ngedukasi berarti kita kasih tahu dulu nih about-nya, kita jelasin dulu nih produk kita tentang apa, kedua keunggulannya, ketiga ya selanjutnya itu bebas tergantung produknya masing-masing. Nah, terakhir setelah kita edukasi baru kita kasih lagi banner CTA-nya itu. Jadi call to action-nya kita munculin lagi. Nah, kalau call to action yang pertama kan ada di hero section, dia masih kurang yakin nih di sini, nggak mau dia daftar sekarang gitu. Oke, dia pelajari lebih lanjut segala macam, dia udah tahu apa segala macam, di sini diedukasi oleh kita.
mereka udah ngelihat, baru di sini kita kita kasih lagi nih button daftar sekarangnya. Nah, seenggaknya si user udah tahu nih produk kita itu seperti apa karena udah diedukasi sebelumnya gitu. Nah, ini juga ada salah satu salah satu teori yang harus dipahami oleh sebagai orang UI designer, yaitu ada atomic design. Nah, atomic design itu bisa kalian cari juga sebenarnya di internet. Itu karyanya si Brad Frost. Brad Frost itu websitenya bradfrost.com. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat yang lebih detailnya. Di sini saya cuma ngasih beberapa gambarannya doang. Jadi atomic design itu berguna saat kita mendesain suatu produk atau sebuah web atau aplikasi. Nah, yang disebut atom itu jadi ada terbagi jadi 5 tuh, yaitu atom, kedua itu molekul, ada organism, templates, dan terakhir itu page. Nah, atom itu adalah bagian paling kecil dalam sebuah page gitu. Misalkan kayak sini label itu masuknya ke atom. Terus kayak gini input itu masuknya ke atom. Button juga masuknya ke atom. Karena mereka ini nggak akan bisa ada fungsinya kalau dia sendirian si atom ini. Jadi misalkan cuma ada label doang, nggak mungkin ada fungsinya kan. Kayak input juga cuma input doang tapi nggak ada tombol search-nya, ya nggak ada fungsinya juga. Jadi si atom itu cuma bagian terkecil dari sebuah page gitu. Nah, selanjutnya itu ada molekul. Nah, molekul ini gabungan dari antara atom tersebut. Kayak tadi si search the site ini kan label dia atom, si input ini atom, sini atom. Nah, kalau digabungin dia baru ada fungsinya nih. Nah, itu disebut molekul. Lanjut ke bawah organism lebih luas lagi. Ketika di dalam organism itu isinya ya molekul semua kayak gini. Baru masuk ke bawahnya lagi tuh ada templates. Ya, templates udah masuk ke bagian yang lebih luasnya lagi, lebih lengkapnya lagi. Kalau kalian mau lihat detailnya, ini kalian bisa cari di internet kayak gitu. Ya, terakhir itu page. Nah, page ini udah kumpulan dari dari tadi atom, molekul apa segala macam udah masuk ke page kayak gini. Ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama kalau kalian mau cari tahu tentang teori UI, kalian bisa cari tahu itu 10 heuristic Nielsen. Saya ketik di sini ya, di chat. 10 Nielsen heuristic. Nah, itu di chat itu kalian bisa cari. Itu sangat berguna kita sebagai UI designer. Kalian bisa cari itu 10 Nielsen heuristic. Oke. Jam 7:30. Oke. Mungkin sesi terakhir Q&A sih, lebih Q&A karena kita ini lebih ke pengenalan ya. Yang pertama ini lebih ke pengenalan, jadi belum masuk ke materi praktek atau segala macamnya. Nanti untuk praktek segala macam mungkin bisa di next session 2 minggu lagi dari sekarang kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Mau nanya mas. Ya, mas. Gini kan tadi yang jelasin yang saya masih bingung sih sebenarnya yang bagian researcher ya. Kan kalau dalam tahap development gitu kayak software development cycle itu kan ada sistem analis gitu ya kan ya. Iya. Nah kan kalau di sini UX researcher ini kan nyari kan, jadi aplikasi ini buat apa. Jadi bedanya sama yang sistem analis bahkan sama-sama untuk mencari requirement dari sistem itu kan. Bedanya si sistem analis sama si UX researcher. Iya. Nah, kalau sistem analis kan lebih ke sistemnya ya mas. Nah, kalau si UX ini lebih ke produknya. Jadi kan beda tuh. Kenapa ada dua? Kenapa ada sistem analis sama ada si UX researcher? Karena mereka mempunyai job desk yang berbeda sebenarnya. Si UX tuh lebih mikirin UX researcher ya. UX researcher itu lebih mikirin
data apa segala macam yang berbau tentang produknya, entah itu user, entah itu produknya sendiri, yang mereka pikirin kan itu untuk memenuhi requirement produk tersebut gitu. Nah, kalau sistem analis itu kan, ketika sistem analis itu kan ada di tahapan terakhir tuh. Jadi sebelum ke sistem analis ya pasti produknya harus sudah ada dulu gitu. Baru si sistem analis ini bisa bekerja ketika produknya udah ada gitu. Makanya mereka kan nge-analisis sistem yang udah jadi gitu. Oke. Cuman kayaknya sih untuk beberapa perusahaan beda-beda juga ya. Ada yang ya mungkin ada yang ada yang si UX researchernya itu ngegarap sistem analis juga. Itu tergantung perusahaan, balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Terus kalau yang tadi Mas yang desain proses ya, yang kata Mas Eri kan desain proses Gojek kan ya tadi ya. Oh, desain sistem. Desain sistem ya. Kalau desain Iya. sistem Gojek kan dia as a product gitu, sebagai udah produk gitu. Iya, betul. Nah, kalau software house itu apa harus punya desain sistem sendiri Nah, atau beda-beda gitu? Nah, sebenarnya sih kalau yang saya temuin ya sesuai pengalaman, kalau software house itu kan pasti mengerjakan banyak project yang berbeda kan. Iya. Nggak mungkin stylenya itu sama semua antara klien 1, klien 2 gitu. Jadi menurut saya desain sistem itu nggak perlu hanya diperlukan ketika kita punya produk sendiri gitu. Atau bisa juga bisa bikin desain sistem tapi dengan style yang umum yang bisa nanti diganti-ganti warnanya atau segala macam kayak gitu. Kalau desain sistem yang sebenarnya itu kan luas tuh ya, termasuk ada warna-warna yang dipakai, ada main color, primary kayak gitu-gitunya, ada secondary, tertiary colornya. Nah, cuman kalau di software house itu kan ya tadi saya bilang kliennya beda-beda, projectnya beda-beda, ya nggak mungkin pakai warna yang sama itu lagi gitu. Mungkin bisa dibikin desain sistem, cuman desain sistemnya yang minim aja gitu. Misalkan cuman bikin buttonnya dibikin desain sistemnya, terus font-fontnya, tipografinya bisa dibikin desain sistem. Jadi yang bakal digunain tapi nggak bakalan sama dengan project-project yang lainnya nanti gitu. Yang bakal bisa diubah. Ada lagi? Yuk, yang mau bertanya. Mas, mau tanya Mas. Yep. Kalau untuk misalnya kan perusahaan kecil, melamar perusahaan kecil, terus digabungnya tuh UI UX, terus nanti kita kalau kerjanya itu bakal nginterview orang untuk mencari kebiasaan orang tersebut, kayak itu berlaku kita ngedesain juga atau gimana? Ya, nah itu pentingnya kita ngelihat job description ya sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut kan pasti dijelasin tuh job descriptionnya. Misalkan kita sebagai UI UX designer, nah kita lihat tuh jobnya. Kalau memang ya sebenarnya kalau secara job ya kita harus ngerjain dua-duanya tuh, kita UI kita UX gitu. Itu biasanya kalau startup atau perusahaan yang masih agak kecil dia ngerangkulnya itu satu orang untuk ngerjain UI UX itu, karena mereka kan belum punya dana untuk nge-hire satu-satu tuh UI sama si UX gitu. Nah, jadi kalau misalkan job titlenya di situ UI UX ya kita seenggaknya harus tahu dua-duanya ilmunya kayak gitu. Jadi ketika kita di-hire sebagai UI UX designer ya kita harus siap ngerjain dua-duanya kayak gitu. Kalau misalnya untuk mencari UX-nya itu bisa dari posisi bisnis gak Mas? Posisi bisnis dari atasan kayak tadi project manager kayak gitu, bisa nggak? Nyari apanya Mas? Nyari kebiasaan orang yang dibutuhin kayak gitu, data-data yang dibutuhin. Oh, tapi itu bukan ke real user, maksudnya secara asumsi doang berarti ya? Iya, asumsi. Nah, sebenarnya kan lebih bagus kita survei langsung kan ke real user yang kita tuju gitu. Itu cara kerjanya UX kan gitu tuh. Dia nyari partisipan yang memang sesuai dengan persona si produk tersebut.
baru diambil datanya kan, maksudnya data dari surveinya mereka apa segala macam. Cuman kalau tidak memungkinkan untuk ngambil data dari real user, ya kita bisa pakai asumsi sih. Asumsi itu ya berdasarkan pengalaman kan, kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan juga ketika semua produk itu makainya asumsi gitu. Pasti ada beberapa produk yang beberapa fitur pun pasti ada yang pakai asumsi juga gitu. Ada lagi? Iya mas, makasih mas. Oke, sama-sama. Yang warna tuh keywordnya apa ya? Yang warna tahu biar nggak tabrakan gitu. Oh, keywordnya. Itu sebentar. Mana sih tadi? Oh, itu mah di sini. Ya. Oh, ini ya. Keywordnya. Itu tulis aja color theory gitu. Nanti dia muncul kok. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi sih, ini yang ngadain kan yang punyanya itu sebenarnya dari si IDG ini nih. IDF, Interaction Design Foundation. Itu dia ngejelasin lengkap banget sih si IDF ini. Kayak gitu. Kalau yang bahasa Indonesianya nggak nemu sih kayaknya. Adanya rata-rata yang ngejelasin orang luar semua gitu. Ada pertanyaan dari siapa nih? Mas mau tanya, Muhammad Razi. Mas mau tanya kalau UX research itu biasanya outputnya gimana? Apa berupa tulisan-tulisan aja? Atau gimana? Ada contohnya nggak mas? Kalau contoh sih nggak ada ya, karena selama ini saya kan lebih ke UI. Karena UX itu baru-baru aja, lebih ke baru-baru saat pindah kantor. Nah kalau UX itu ya outputnya pasti data sih. Nah UX itu pun punya toolsnya masing-masing. Misalnya mereka ngebuat wireframe di Miro, ada aplikasi namanya Miro, mereka buat wireframe di situ. Terus buat ngumpulin data ada lagi aplikasinya selain itu. Kalau untuk UX researcher lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk ke UX designer ya paling dia main wireframe sama data researchnya juga nggak terlalu dalam ya, karena dia cuman mikirin dari awal journey si produk tersebut sampai akhirnya jadi itu produk gitu. Kalau memang timnya luas gitu. Kalau timnya luas kan biasanya dibedain semua tuh, UI designer sendiri, UX researcher sendiri, UX designer sendiri kayak gitu. Cuman kalau timnya masih kecil atau perusahaannya kecil, biasanya itu si UI UX itu dijadiin satu sama ada si UX researcher sendiri lah gitu. Jadi si researcher ini ya tadi cuma ngeriset doang. Ya outputnya ya tadi itu data-data doang sih. Bisa jadi kuesioner, survei, kuesioner apa segala macam, itu termasuk outputnya mereka. Nanti disatuin dalam satu dokumentasi yang akan di-present ke product owner atau CEO langsung kayak gitu, untuk di brief ke tim desainnya atau ke product timnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas izin bertanya, kenapa tahapan evaluasi setelah coding selesai? Terus misal ada evaluasi nih, apakah UI designer mendesain ulang bagian yang dievaluasi? Nah, tadi kan dijelasin nih, sebentar. Workflow. Nah ini. Jadi kenapa si evaluasi ini terakhir setelah di develop? Soalnya gini nih, kan dari product owner kita punya brief nih ke design team, kita buatnya seperti ini segala macem. Nah namanya design team itu kan kita cuman ya perusahaan besar aja cuman paling isinya berlima lah ininya, design timnya itu untuk satu produk ya, bukan untuk seluruh perusahaan, paling berlima. Nah dari berlima itu kan pasti ada miss-nya tuh sebelum masuk ke developer. Nah sebelum masuk ke developer itu ada yang miss, kan kita nanti ada review lagi nih sama si product owner apa segala macam. Nah itu nggak menutup kemungkinan nih si product owner pun ada miss-nya ketika udah di develop. Makanya dibutuhkan divisi khusus nih namanya heuristic evaluation. Mereka memang khusus, memang udah terbiasa nyari problem, nyari
pain point yang ada dalam sebuah aplikasi tersebut gitu. Jadi ibaratnya butuh beberapa kali QC lah untuk si produk tersebut launching. Maksudnya kenapa nggak di depan aja gitu sebelum ke developer gitu kan, maksudnya ya susah juga sih ya. Mungkin beberapa perusahaan ada juga sih yang kayak gitu ya, sebelum ke develop ya benar-benar harus dipastiin dulu nih aplikasinya desain dan flow-nya nggak salah gitu. Mungkin ada, cuman saya belum nemu aja gitu. Biasanya sih heuristic evaluation ini terakhir kayak gitu, karena mereka kan melibatkan real user juga nih. Ketika produk udah jadi, si real usernya ini udah bisa ngerasain nih gitu, udah bisa ngerasain si divisi tersebut ini, si HE ini bisa ngambil data dari real user gitu. Kalau belum jadi kan aplikasinya dia nggak bisa ngambil data asli, cuman bisa paling asumsi lagi yang ada gitu. Mas mau tanya, kalau jadi UI aja bisa nggak, dan apa harus bisa bahasa Inggris? Ya bisa aja jadi UI, karena pengalaman saya waktu itu saat pertama kali kerja ya, itu cuman jadi junior UI designer. Jadi ya memang kita disuruhnya atau dibantainya cuman buat UI doang tanpa harus tahu UX-nya waktu itu kayak gitu. Ibaratnya ya benar-benar jadi kulinya aja lah. Kita dapat arahan dari orang UX dari atas, head of UX-nya ngasih tahu nih bikin UI seperti ini, mereka udah wireframing segala macam, kita tinggal buat aja pokoknya, bikin aset, bikin ilustrasi, icon apa segala macam kayak gitu. Dan nggak harus bisa bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris kan nilai plus aja sih. Mas izin bertanya, kalau untuk UI designer apakah harus punya portofolio yang berbentuk case study? Nah, lebih bagus misalkan untuk kalian yang fresh grad gitu ya, dan belum punya pengalaman apa-apa untuk UI, kan nggak mungkin bingung tuh bikin portofolionya kayak gimana. Nah, bisa juga kalian bikinnya ya bikinan aja gitu. Misalkan kalian coba nge-revamp websitenya salah satu website dari produk apa, misalkan nge-revamp websitenya Tokopedia gitu, karena yang kalian rasain itu website Tokopedia seperti ini kayak gitu. Itu kan bisa jadi portofolio, dan itu bagus malah kalau ada produk aslinya kalian jadiin study case gitu. Kalau yang udah sempat kerja mah ya pasti portofolionya udah langsung ada dong, karena dia kan udah sempat bekerja ya di perusahaan apa misalkan, dan udah ada real produknya, jadi ya lebih gampang. Cuman kalau yang masih fresh grad, yang baru lulus atau belum ada pengalaman sama sekali, ya mending coba ngambil case-nya dari produk yang udah ada, terus kita coba kasih hasil revamp kita, hasil solusi kita kayak gimana kayak gitu. Itu lebih bagus daripada kita cuman ngada-ngada gitu. Misalkan bikinan aja lah, misalkan bikin aplikasi apa gitu, karena kita mau gini gitu. Lebih bagus yang kita berpatokan dengan produk yang udah ada. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nanti next session kita masuk ke materi UI-nya ya. Jadi ke praktek UI-nya. Nah, nanti salah satu praktek UI-nya itu ya nanti kita ngebuat UI lah. Kita belajar dari awal, misalkan gimana cara ngebuat frame, terus shortcutnya apa aja yang dibutuhin, dan ada tips-tips trik apa aja kayak gitu. Misalkan kita sebagai UI designer tadi kan udah dijelasin ya, kita harus tools expert gitu, kita harus tahu nih toolsnya apa aja, fungsinya segala macam, dan kalau bisa kita tahu juga cara cepatnya tuh kayak gimana. Nah, itu juga ntar dijelasin di next session kayak gitu. Kalau untuk malam ini kan lebih ke perkenalan aja sih kayak gitu. Mas izin bertanya, biasanya UX itu kasih wireframe sama dengan asetnya? Oh enggak, kalau aset itu kan udah bagian dari si UI. Kayak yang tadi saya bilang, aset itu kan bisa bentuknya ilustrasi, image, icon, foto, dan sebagainya lah. Nah, itu yang tanggung jawab itu kita kayak gitu. Jadi si UX tuh nggak tahu tentang
hal tersebut gitu. Jadi yang mereka tahu, mereka ngasih wireframe dan kita yang nentuin tuh nanti di patch mana kita butuh aset ilustrasi atau butuh aset icon atau butuh aset foto gitu. Itu si UI yang nentuin, si UX nggak tahu kayak gitu, nggak perlu tahu maksudnya. Mas mau tanya, kalau UI-nya udah jadi kita deliver ke programmer yang mudah biasanya gimana? Apa berbentuk UI yang bisa berinteraksi atau hanya gambar aja? Nah ini tadi kan saya bilang jembatan antara kita dan si developer itu kan si prototyping ini gitu. Jadi lebih bagus kita bikin prototipenya, lebih baik kita bikin prototipenya, karena prototype itu kan hampir kurang lebih sama lah kayak nanti apa yang di develop oleh si developer. Jadi si developer kan nggak bingung jadinya. Kalau cuma desain doang terus nggak ada flow-nya, udah pasti bingung si developernya gitu. Kalau mau itu, kalau misalkan belum sempat belajarin prototyping, sebentar saya kasih contohnya sedikit ya. Nah kalau belum bisa sempat bikin prototyping, seenggaknya bikin nah alurnya aja kayak gini. Ini kan ada alurnya nih, ini ke sini gitu. Ini kemana, button ini ke sini, button ini ke sini gitu. Nah ini lumayan banyak jadinya kayak gitu. Cuman lebih baik sih ya pelajarin juga sih prototype, karena itu ntar bakal ngebantu kita juga sih, dan jadi nilai lebih ketika kita masuk perusahaan kayak gitu. Kita sebagai UI designer kan nggak cuman ngedesain doang tuh, nggak cuman harus desain, kita juga ketika kita UI designer bisa prototyping ya itu nilai lebih sih. Mas izin bertanya, UI designer apakah wajib membuat sendiri asetnya, ilustrasi icon dan apabila membeli atau menggunakan lisensi yang perlu atribut, biasanya atributnya dilakukan di mana ya? Kalau membuat sendiri nggak wajib, ininya sih nggak wajib. Cuman kalau kayak kita ambil contoh itu ya Gojek deh. Gojek itu kan punya stylenya sendiri tuh, mulai dari icon, mulai dari ilustrasinya, mereka punya stylenya sendiri lah yang menggambarkan kalau itu tuh Gojek gitu. Nah mereka kan pasti buat sendiri, nggak mungkin mereka ngambil atau beli dari orang lain gitu, karena mereka pun punya si ilustratornya sendiri ya segala macamnya itu. Nah kecuali yang mungkin kalau kita bekerja di software house yang menangani beberapa klien yang berbeda, nah itu sih nggak apa-apa, itu sih malah ngebantu kita. Kalau kita punya plugins untuk ilustrasi, icon apa segala macam-macam, itu ngebantu proses kerja kita juga kan, jadi lebih cepat. Yang ngebedain sih itu sih, ketika kita punya produk sendiri ya lebih baik kita buat sendiri segala macamnya sesuai style yang ada di produk kita gitu. Cuman kalau kita kerjanya di software house ya bikin style sendiri mah nggak penting gitu. Kalau untuk kompetisi gimana Mas untuk aset itu sendiri? Maksudnya untuk kompetisi, kalau untuk kompetisi gimana Mas, mau untuk aset itu? Oh maksudnya bikin sendiri atau enggaknya ya? Ya kalau untuk kompetisi sih mungkin lebih baik bikin sendiri ya dibanding kita ngambil gitu. Bisa jadi nilai lebih ketika dinilai oleh jurinya gitu. Pastikan ditanya ini aset dari mana atau segala macem. Mas kalau mau lihat contoh portfolio UI designer di mana Mas? Di LinkedIn banyak kok. Coba aja masuk ke LinkedIn, cari orang-orang UI designer di sana. Ntar biasanya mereka itu nge-share portofolio. Nah atau enggak ngeliat ini aja, Evan itu ada kan, Evan ya? Evan, lu ada kan portofolio yang terakhir ya? Ada di web. Ada di web tuh. Coba tulis deh di. Ada. Coba di itu, ditulis Pan. Nah itu tuh, coba lihat ke punyanya Mas Evan tuh. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mas mau tanya dong. Yo. Untuk masalah grid, kalau di web kan udah ada grid kan, sesuainya kayak gitu, ada aturan tertentu. Nah untuk di
di mobile kayak gitu, di Android sama iOS, tablet kayak gitu, ada nggak sih Mas untuk gridnya? Sebenarnya sih patokan grid itu ada ya, patokannya. Cuman kalau saya secara pengalaman itu jarang menggunakan patokan grid itu, kecuali bikin website, ngedesain web gitu. Itu baru saya pakai. Cuman kalau untuk aplikasi biasanya sih nggak pakai begituan sih, nggak pakai grid apa segala macam. Yang penting udah tahu marginnya berapa, paddingnya berapa. Misalkan kayak buat misalkan ini kan ukuran Android gitu ya, 360/640 ukuran standar Android. Nah misalkan saya nggak buat tuh nggak pakai grid, tapi langsung tahu misalkan kita bikinnya misalkan button gitu ya. Nah button itu saya biasanya ukurannya 328 karena margin kanan kirinya itu 16 ya paddingnya gitu. Antar 16. Nah ke bawahnya biasanya paling bawah misalkan bisa kelipatan 4 ya. 4 itu ya 24, atau ke bawahnya lagi bisa 20, ntar ke 16 kayak gitu. Jadi kalau untuk aplikasi mobile itu jarang menggunakan grid sih kayak gitu. Karena patokannya yang tadi aja, margin, padding segala macam udah tahu kayak gitu. Oke. Nah nanti kayak tips and trick juga ada nih, misalkan kayak kalian buat form gitu ya, buat form yang ada dividernya di bawahnya. Nah biasanya kan kalau orang-orang yang baru belajar itu ya biasanya dividernya ya pakai kayak gini lah, pakai ini sendiri, pakai line sendiri kayak gini sebagai dividernya gitu. Nah kayak ini kan jadi ada dua komponen, terus misalkan kita mau panjangin lagi, dia harus kita panjangin lagi, nggak otomatis gitu. Nah nanti ini salah satu tips and triknya aja nih, ketika kita buat kayak gitu ada tipsnya tuh. Nah misalkan kayak tadi ya, kita mau buat dividernya, terus ini kita hilangin dulu nih. Nah ini kan udah ada si kotaknya nih. Nah cara bikin divider itu nggak harus pakai line kayak gitu, kita bisa pakai gunain efek kalau kita udah. Nah ini pahamnya kita gunanya kita tools expert itu di sini. Kita bisa ngegunain tools yang ada di Figma untuk memudahkan kita atau melancarkan kita membuat sebuah komponen atau UI gitu. Misalkan kita mau buat divider. Nah ini kan jadi tanpa kita harus buat si line tersebut. Nah ini mau kita geser kayak gimana juga dia ngikut aja terus nih kalau di luar ya. Nah ini kan dia ngikut aja terus tuh, karena dia di sini sifatnya efek kan kayak gitu. Nah ini salah satu tips and trick kita yang tadi saya bilang tools expert itu penting kayak gitu. Ini kan mempermudah, mempercepat cara kerja kita juga gitu kan. Dan misalkan kita udah tahu cara nge-save style tersebut, kita save misalkan jadi divider, kita bikin divider 1. Nah kita buat lagi nih, misalkan kita nggak perlu bikin ngeset efeknya lagi kayak tadi, tinggal cari divider 1 udah. Nah ini kan gunanya tools expert di sini nih kayak gitu. Kita udah bisa bikin kayak gini dengan cepat, itu memudahkan kita dalam membuat UI kan. Mas ada nggak ya tips and trick dalam pemilihan jenis font dalam setiap pembuatan desain app? Itu nanti masuk ke materi selanjutnya sih, ini lebih ke pengenalan aja dulu. Nanti pasti ada kok dijelasin gimana cara milih font atau gimana cara milih color atau sebagainya, nanti masuk ke materi selanjutnya aja. Karena ini sekarang malam ini lebih ke pengenalan aja sih kayak gitu, nanti selanjutnya aja itu mah. Karena yang tadi dilihat kan schedule kita minggu kedua sama minggu keempat, jadi ntar minggu keempat atau 2 minggu lagi kita baru masuk ke materi yang sebenarnya gitu. Kalau malam ini kan kita cuman merhatiin rules, schedule sama what we do nya aja sih. Ntar dia ya semoga aja misalkan lanjut terus diajarin sampai prototyping kayak gitu. Oke. Mungkin cukup segini dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, PM ke WA aja atau ke Telegram boleh. Semoga bisa dijawab. Dan makasih banyak yang udah hadir di sini
semuanya. Makasih juga yang udah bertanya segala macem. Mohon jangan jadikan saya patokan juga ya. Di sini tempatnya kita belajar, kita sharing bareng-bareng. Kalau ada yang lain punya pengalaman lain yang butuh diceritakan atau dari yang saya omongin pun ada yang salah atau segala macem, ya nggak apa-apa, didiskusiin aja. Karena di sini saya ngasih pengalaman, bukan ngajarin kalian gitu. Pengalaman yang sudah saya pernah cobain gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah hadir di sini. Kalau ada yang mau bertanya, yang tadi saya bilang bisa PM saya lewat WA atau Telegram. Oke, kita ketemu lagi nanti di next session ya, 2 minggu lagi. Ya, makasih ya semuanya. Iya, sama-sama juga Mas. Oke.